Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam acara wawancara khusus bersama dengan anggota DPR RI, Bang Ahmad Junaidi Ali. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa sekali nih. Kali ini kita akan berbincang dengan Bang Jun ya. Jadi kita akan berbincang tentang banyak hal, baik itu dari segi politik dan juga pekerjaan dari Bang Jun itu sendiri. Nah Tribuners, mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja nih ngobrol. Berhubung Bang Jun ini kan sebagai anggota DPR RI. Yes. Nah kebetulan ke Bandar Lampung atau ke Lampung ini dalam rangka apa nih Bang, kalau boleh tahu? Kalau untuk pekan ini kita memang ada agenda sosialisasi 4 pilar di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ini baru aja selesai tadi, kemudian alhamdulillah bisa segera sampai di Tribun. Oke. Untuk menyapa Tribuners. Oke, untuk menyapa Tribuners di rumah jauh-jauh dari Lampung Tengah ya Bang ya, Siap. menyempatkan, wah luar biasa sekali. Nah, boleh cerita sedikit nggak nih Bang tentang latar belakang dari Bang Junaidi? Latar belakang tentang apa nih? Tentang pekerjaan dan juga mungkin pendidikan bisa diceritakan kepada Oke, Tribuners. saya alhamdulillah S1 di IPB, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Peternakan. Kemudian S2-nya di Magister Manajemen Unila, dan alhamdulillah umur 58 tahun selesai S3 Wah luar biasa di sekali. IPDN. Wah, mantap, jadi udah sampai S3 ya Bang? Luar biasa. Tapi zigzag, Oh, peternakan, manajemen pemasaran, lari ke ilmu pemerintahan. Oke, jadi malah nggak linear ya Bang ya, beda-beda, luar biasa sekali. Jadi menjelajah berbagai jurusan ya Bang ya, berbagai bidang, alhamdulillah. Nah di DPR kan Bang Jun ini kalau boleh tahu komisi berapa nih Bang? Komisi di DPR? 11. Komisi 11. Nah bisa dijelaskan nggak sih Bang di Komisi 11 ini Bang Jun ini ngapain aja sih? Apa sih yang dikerjakan gitu? Ya, kalau terkait dengan Komisi 11 itu membidangin tentang keuangan dan perbankan. Kita sebagai anggota DPR tentu saja dibatasi oleh undang-undang, yaitu tentang legislasi, penyusunan undang-undang, kemudian budgeting, penganggaran, kemudian juga controlling, pengawasan. Jadi tupoksinya ya 3 itu. Tetapi ada satu sisi yang memang mengikat kita, yaitu sesuai dengan sumpah kita waktu kita dilantik jadi anggota DPR, yaitu menindaklanjuti, menampung, dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Oke. Padahal aspirasi masyarakat begitu luas. Luas ya. Tidak hanya terkait dengan masalah perbankan dan Atau keuangan. Iya. Luar biasa sekali. Jadi memang di Komisi 11 ini terkait dengan keuangan tadi dan ya. perbankan. Ya. Dari segi legislasinya juga, terus juga menampung aspirasi betul. dari masyarakat begitu ya Bang. Nah, bicara terkait dengan keuangan, kebetulan nih Bang, di Lampung ini tuh lagi marak banget kasus yang namanya uang palsu. Bahkan Tribun Lampung sendiri itu pernah ada istilahnya acara eksklusif, di mana kita tuh memang mencari tahu tentang kok bisa sih ada uang palsu, kenapa sih banyak kasus uang palsu di Lampung. Nah, menurut Abang sendiri seperti apa nih Bang pandangannya terkait dengan kasus tersebut? Kasus-kasus uang palsu saya kira memang karena masalah edukasi masyarakat yang kurang. Oleh karenanya kita di Lampung ini, kalau saya sendiri seringkali hampir dalam beberapa kesempatan itu selalu mensosialisasikan dan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mensosialisasikan tentang rupiah ini. Baik apa yang kita sebut dengan cinta, bangga, dan paham tentang rupiah. Oke. Jadi itu kita sudah sosialisasikan, dan alhamdulillah berkali-kali kita sosialisasikan itu masih sudah banyak lah target-target sasaran edukasi kita. Hanya memang karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan juga ini mungkin jadi nggak begitu banyak yang bisa di cover. Nah saya kira nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dibantu, mungkin melalui Tribun atau apa. Ada saya kira edukasi sasaran dan ada edukasi tertentu, sehingga bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Nah, sekalipun edukasi itu tetap kita jalankan, kita juga masih tetap waspada, karena namanya orang-orang yang ingin memasukkan uang itu kan tetap aja dia bekerja untuk bagaimana memproduksi uang-uang palsu itu, karena dia akan mengaruk keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi. Nah, tetapi ketika sosialisasi ini bisa kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan
kasus korban uang palsu Uang ini palsu. bisa dieliminir. Oke, ya memang edukasi terkait dengan apa namanya rupiah tadi penting kepada Iya. masyarakat ya, dan Kita media. menyebutnya CBP, Apa Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Oke, Iya. CBP, Cinta, Bangga, dan Paham, Paham rupiah. Wah, luar biasa sekali. Walaupun ada yang melesetin, CBP, Cinta, Bangga, Paham Rupiah, tapi CBP, saya cuma belum punya yang baru. Cuma belum punya yang baru. Jadi ada plesetannya ya, Bang, ya? Karena sudah ada sekarang Bank Indonesia kan mengeluarkan uang rupiah yang emisi yang baru, Oh, iya, terbaru, betul. baru kurang lebih 3 minggu yang lalu itu udah di launching yang baru. Iya, uang 50.000, 75.000, 100.000 sampai 2.000, iya. sampai 1.000 rupiah. Iya, dan masih banyak juga nih Tribuners di rumah mungkin yang belum tahu nih bentukan asli uang barunya seperti Iya, apa. nggak banyak berbeda dengan emisi sebelumnya, cuma ukurannya jadi lebih kecil gitu. Dan gambarnya lebih jelas. Kemudian ada sisi-sisi yang digunakan oleh BI itu untuk bagaimana supaya tidak mudah dipalsukan. Oke, tidak mudah diplagiasi ya Bang Iya. oleh para pelaku-pelaku yang membuat uang Membuat palsu uang. itu. Nah, tapi kan sebenarnya menurut data yang ditelusuri oleh Tribun Lampung, ternyata yang sering menjadi target atau korban dari apa namanya peredaran uang palsu ini adalah pedagang kecil yang memang mereka itu masih sulit untuk transaksi digital. Nah, kira-kira apa sih Bang yang harus dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut selain dari edukasi yang telah Abang jelaskan? Iya, kalau saya kira memang kita juga selain bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan selain sosialisasi CBP, ada juga program pembayaran dengan model KRIS. Kris, oh KRIS iya, itu, Kris, ya, KRIS namanya, Quick Response Indonesian Code Standard. Jadi dengan KRIS itu kita bisa transaksi secara lebih mudah, efisien dan digital. betul sekali. Dengan digital kita transaksi sangat mudah. Iya. Gitu. Nah, tapi kan permasalahannya adalah banyak yang pedagang-pedagang kecil ini belum menggunakan Saya hal tersebut. Saya kira gitu. sekarang itu sudah banyak. Justru dengan kris itu, tukang parkir, mbok jamu, dia punya rekening, kemudian dia bikin kode krisnya, dibuka rekeningnya, itu sudah bisa cashless. Jadi udah nggak harus cash, tinggal apa barcode-nya bayar. Gitu. Iya, sebenarnya dengan adanya transaksi digital terkait dengan keuangan ini tentunya bisa meminimalisir peredaran uang palsu ya Bang Iya, ya. Karena kan sangat aman. Sangat aman dan sangat membantu nggak hanya dari pihak perusahaan, pemerintahan, tapi juga masyarakat tentunya akan terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Nah, baru-baru ini juga kan ada pemberitaan yang lagi ramai-ramai nih Bang tentang hacker Bjorka. Nah, di mana hacker ini katanya membocorkan data-data dari penduduk Indonesia bahkan sampai 1,3 juta data gitu. Tanggapan Abang sendiri itu seperti apa Bang terkait dengan kasus tersebut? Ya, kita memang menyayangkan ya begitu besarnya penduduk Indonesia ini, kita sendiri masih belum punya undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Iya, betul. Nah, dari fraksi PKS itu sudah berkali-kali mengusulkan supaya segera dibuat undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Nah, kemudian yang kedua, dengan undang-undang itu tentu saja nanti akhirnya menggesa teknologi apa yang bisa dilakukan dengan sistem seperti apa sehingga proteksi terhadap data pribadi itu jadi lebih kuat gitu. Nah, alhamdulillah ini kalau menurut saya hikmah dari Bjorka ini adalah awareness dari pemerintah untuk bagaimana menggesa undang-undang perlindungan data pribadi menjadi kuat gitu ya. Betul sekali sih dengan adanya kasus ini ya Bang. Apalagi yang jadi korban pejabat-pejabat tinggi. Iya, betul sekali karena memang diberitakan banyak sekali pejabat-pejabat tinggi yang data pribadinya akhirnya dibocorkan gitu kan sampai di-hack gitu. Dan itu cukup memalukan ya, cukup memalukan Indonesia gitu kan. Iya, betul. Ada istilah tokoh ya Pak Luhut lah katakan disebut oleh Bjorka, ternyata dia baru vaksin 2 kali padahal dia termasuk yang menggesa supaya orang segera bervaksin, sampai dia bilang boosternya sampai sekarang udah yang keempat segala macam, ternyata dia baru 2 gitu. Jadi ini jadi pelajaran lah. Iya, tentunya dengan ada kasus ini bisa nambah awareness dari pemerintah dan juga masyarakat terkait dan kalau bisa ada RUU terkait ini ya Bang ya. Betul. Keamanan data pribadi dari masyarakat Indonesia ya. Jadi ada undang-undangnya, undang-undangnya ditindaklanjuti dengan
dengan peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah kemudian mencari teknologi apa yang membuat perlindungan data pribadi itu jadi kokoh. Iya, betul sekali. Dan saya juga pernah membaca berita juga ya. Jadi ada salah satu memang di negara Korea Selatan mereka udah menerapkan undang-undang. Jadi ketika ada suatu perusahaan di mana data pribadi masyarakat bocor, itu akan dikenakan sanksi atau penalti yang cukup besar ternyata. Sepertinya itu juga Indonesia penting ya untuk menerapkan itu ya Bang. Dan saya kira kita sudah lama itu mengusulkan itu. Hanya ya tadi mungkin ya, mungkin nunggu kasus kali. Ya mungkin dengan adanya kasus ini tadi, kata Abang tadi kan, awareness dari masyarakat dan pemerintah juga kan semakin kuat gitu ya Bang ya. Oke nih Bang, terkait kan kalau misalkan Biorka tadi membocorkan data pribadi masyarakat Indonesia dan juga pejabat-pejabat tinggi. Nah kan seperti yang kita ketahui nih, di zaman saat ini baik itu dari perbankan ataupun keuangan kan harus sinergis dengan perkembangan digitalisasi. Nah, dimana kan sekarang keuangan segala macam udah berhubungan dengan teknologi, lebih mudah, invest segala macam. Istilahnya kalau kita udah punya smartphone, udah punya HP, kita akan bertransaksi lebih mudah. Nah, ketika kita ingin bertransaksi kan otomatis kita harus mendaftarkan data diri kita. Nah, dengan adanya kasus pembocoran data pribadi ini, apa sih Bang akibat-akibat yang bisa ditimbulkan gitu Bang, biasanya di bagian keuangan ini Bang? Saya kira apalagi keuangan ya, data pribadi yang kayak gitu tadi aja cukup bikin orang resah. Iya, kan? apalagi di bagian ini. Apalagi keuangan yang sudah langsung bersinggungan langsung dengan kerugian secara material. Kan? Iya. Kalau yang kasus-kasus cuma data-data tadi kan ya lebih baik yang lebih kepada imaterialnya gitu kan. Ya dirugikan tapi tingkat kerugiannya relatif. Tapi kalau sudah keuangan, tingkat kerugiannya itu sudah material dan udah lebih jelas gitu. Nah, kan kebanyakan apalagi kita lebih merasa rugi besar ketika yang hilang adalah material kan. Iya, betul. Nah, itu sudah jelas. Jadi makanya saya kira pertama dari segi undang-undang itu harus segera digesa, kemudian yang kedua dari sisi follow up dari undang-undang itu juga harus ditindaklanjuti segera, dan yang ketiga sosialisasi dan edukasi ke masyarakat harus terus juga dilakukan. Iya, karena mungkin dengan adanya kasus ini kan jadi masyarakat itu takut gitu, takut untuk memulai mendaftarkan diri untuk investasi dan sebagainya secara digital seperti itu. Sebab sekarang yang namanya digital itu sudah sebuah keniscayaan ya. Iya. Nggak bisa lagi kita menghindar dari yang namanya digitalisasi. Apalagi kasus COVID kemarin kan. Kasus COVID itu jadi pemicu juga bagaimana kemudian kita melihat bahwa dunia sekarang bisa didekati dengan pendekatan digital, betul sekali. Jadi informasi ataupun transaksi keuangan dan sebagainya jadi lebih mudah karena ada digitalisasi ini. Nih Bang, terkait dengan bagaimana sih pandangan Abang selaku dari Komisi 11 nih menyikapi fenomena digital terkait bidang keuangan? Bagaimana Bang cara Abang menyikapi digitalisasi ini Bang? Ya tadilah, saya kira digitalisasi adalah sebuah keniscayaan sehingga hampir semua masyarakat sekarang, masyarakat modern sekarang gitu ya, tidak bisa berlepas diri lagi dari masalah digital. Karenanya dari sisi masyarakat mulai membuka diri terkait dengan kesiapan untuk berdigitalisasi ini. Kemudian dari sisi pemerintah tentu saja bagaimana melakukan perlindungan secara optimal terkait dengan proses digitalisasi ini gitu kan. Jangan sampai digitalisasi dengan proteksi yang kurang baik akhirnya membuat banyak orang yang jadi korban. Dengan digitalisasi yang rigid ini kita bisa akan menemukan banyak kasus-kasus pemalsuan data bisa dieliminir ketika dilakukan secara rigid. Ya. Kalau
sebelum era digital, walaupun kita sudah pakai eKTP, tapi eKTP masih bisa ada orang yang punya, satu orang punya 10 KTP. Iya, betul Nah sekali. itu kan juga nggak berarti ada teknologi yang masih diakali sama orang. Gitu kan. Betul. Oleh karenanya dengan kesigapan dari pemerintah sebagai regulator untuk mengawal proses digitalisasi ini, saya kira harus clear gitu ya, harus betul-betul bisa melindungi masyarakat Indonesia iya. terkait dengan kejahatan-kejahatan Cybercrime ya. Nah, setelah kita berbicara tentang beberapa kasus terkait dengan di dunia digital dan juga keuangan, mungkin kita akan menilik nih di bidang politik. Nah, kan Abang ini sebagai anggota dari fraksi PKS. Iya, betul Partai sekali. Keadilan Sejahtera. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bang, posisi Abang di PKS ini sebagai apa dan apa aja sih yang Abang lakukan gitu? Kalau di DPR RI, saya sebagai anggota fraksi PKS, tepatnya jadi Kapoksi di Komisi 11. Kapoksi itu semacam ketua fraksi tapi di komisi gitu. Oh iya. Kalau ketua fraksi secara keseluruhan kan di tingkat pimpinan. Alat kelengkapan dewan. Tapi di komisi yang jadi ketua fraksinya PKS itu saya di Komisi 11. Luar biasa sekali. Itu kalau di DPR. Tapi kalau di DPP, pengurusan DPP PKS, saya sebagai Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Jadi membawahi 5 provinsi dan 60 kabupaten kota Sumatera Bagian Selatan. Kalau provinsinya Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung. Wah, luar biasa sekali. Berarti sepak terjang Abang di dunia politik ini, kalau boleh tahu nih Bang, Abang mulai terjun di dunia politik ini sejak kapan Bang? Sejak reformasi. Sejak reformasi? Iya. Saya baru lahir itu. Bang, berarti sudah lama sekali ya? Saya sebelumnya memang kita nggak punya indri ke politik ya. Ketika lulus saya kuliah 86, belum ada kecenderungan ke politik. Tetapi ketika reformasi, sebagai tindak lanjut kita dari para aktivis di masjid kampus ya, aktivis di masjid kampus berembuk, dan setelah lulus kita masih terus berkoordinasi menghidupkan kegiatan-kegiatan keislaman di kampus, risma di masjid, kolaborasi dengan pesantren-pesantren yang ada di masyarakat. Nah kemudian pasca reformasi, rembukan, musyawarah, setuju bikin Partai Keadilan. Luar biasa sekali. 98 saya kebetulan di Lampung, tahun PK berdiri, saya bendahara. Setelah pemilu tahun 2000 saya jadi ketua PK Lampung. Nah ketika melebur di 2002, melebur dengan PKS, karena PK nggak masuk parliament threshold, kemudian gabung ke PKS dan saya jadi ketua PKS Lampung. Wah, luar biasa. Tahun 2000. Tahun 2000 itu Bang? 2002. Perjalanannya berarti memang sudah lama banget, udah 20 tahunan ya Bang, berarti di dunia politik ya Bang ya. Yang awalnya nggak kepikiran sama sekali ya Bang ya di dunia politik. Tadinya nggak mau, nggak ada minat lah. Tapi karena satu dan lain hal, karena tadi teman-teman dan juga organisasi, akhirnya panggilan perkumpulan kita selama ini, organisasi kita yang non formal, kemudian diformalkan menjadi sebuah partai politik. Wah, ceritanya memang latar belakangnya memang sungguh menginspirasi nih Tribuners di rumah. Siapa tahu yang belum kepikiran untuk terjun di dunia politik ya Bang ya. Saya kira anak muda harus berpolitik. Waduh. Para Tribuners harus peka dengan politik. Karena tidak ada kehidupan kita yang tidak tersentuh dengan dunia politik. Nah, mau masuk mall saja, itu harus nunjukin bahwa sudah divaksin. Udah divaksin sekarang. Kalau nggak bebas vaksin, belum vaksin nggak boleh masuk. Cuma mau masuk mall. Nah siapa yang menentukan masuk mall harus pakai vaksin?
orang-orang politik. Politik ya, betul Nah, sekali. jadi untuk masuk mall saja dipengaruhi oleh orang politik. Belum lagi kita bicara minyak goreng, Dan lain-lain listrik, ya, waduh. BBM, pendidikan, betul kesehatan dan lain-lain, semua tidak ada yang berlepas dari politik. Iya. Oleh karenanya anak muda harus melek politik dalam pengertian aktif. Sebagai pemilih, dia memilih orang-orang yang baik untuk duduk menjadi wakil-wakilnya. Sebagai orang yang aktor politik, kalau dia mau jadi aktor politik, dia harus menjadi aktor politik yang juga baik dan untuk punya komitmen untuk memajukan bangsa dan negara. Ya. Tujuannya memang untuk rakyat ya Bang ya? Betul. Oke, ini terkait dengan perbincangan kita kan politik pemilihan. Nah kan 2024 yang akan datang nih, kita akan ada pemilu lagi nih Bang. Okay. Nah apakah Abang akan mencalonkan diri menjadi legislatif lagi Bang? Amanah, ketika saya diamanahi untuk menjadi ketua DPP Sumatera Bagian Selatan, itu malah jadi tambah berat beban itu. Apalagi amanah Munas Partai Keadilan Sejahtera waktu itu untuk mentargetkan perolehan kursi kita di DPR RI minimal 15%. Kalau 15% dari 575 itu adalah 86 kursi. 86 kursi. Padahal hari ini kita baru 50 kursi. Jadi untuk memperoleh penambahan itu, kader-kader yang selama ini sudah ada di legislatif harus pertama mengecor kursinya dan untuk menambah anggota-anggota yang lain masuk ke dalam kursi tadi yang 86 DPR. yang diisi tadi ya. Yang masih kekurangan 36 tadi. Iya, luar biasa sih. Nah, nih Bang, apa namanya terkait kan tadi kemungkinan nih Abang bakal maju lagi nih ya di legislatif selanjutnya Insya Allah. Nah kan Abang udah malang melintang nih di dunia legislatif di DPR RI ini Tribuners. Ada nggak sih Bang keinginan untuk beralih ke bagian eksekutif, bukan lagi legislatif? Kalau secara pribadi saya kelihatannya lebih banyak mengikuti arahan-arahan dari partai. Ketika kita sekarang ini diamanahi untuk bagaimana mengejar target-target partai kita di PKS di legislatif, itu dulu yang kita kejar. Bahwa nanti setelah itu ada amanah ke eksekutif, ya kita harus siap-siap saja untuk mengemban. Jadi intinya menyiapkan diri ketika memang itu ada amanah ya Iya, Bang ya? siap. Oke. Nih terkait dengan beralih ke eksekutif Bang, jika memang nanti Abang akan mendaftarkan maju gitu ke pilkada nih sebagai seorang eksekutif, kira-kira Abang akan memilih untuk mencalonkan diri menjadi gubernur kah atau di bagian kabupaten atau kota? Saya katakan tadi kalau disuruh memilih saya nggak memilih gitu. Oke, jadi tergantung bagaimana keputusan amanah bersama dari partai tadi ya Bang ya. Oke. Nah, harapan Abang nih untuk mungkin mahasiswa di Lampung khususnya ataupun masyarakat di Lampung khususnya terkait dengan pemilu yang akan datang di 2024 ini seperti apa Bang? Ya artinya dengan pemilu serentak, kemudian setelah itu pilkada serentak itu juga tiketnya diperoleh dari pemilu legislatif. Nah, makanya itu menjadi sebuah kontestasi yang akan semakin keras ya, semakin keras. Nah karenanya semua partai pasti akan mempromosikan, mengkampanyekan bahwa partainya adalah partai yang layak untuk dipilih gitu. Karenanya saya hanya menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hati nuraninya, menggunakan akal sehatnya di dalam menentukan pilihan-pilihan di 2024 yang akan datang. Karena tadi semua nanti akan menyampaikan bahwa kecapnya adalah kecap yang paling baik, yang nomor satu gitu. Ya, tetapi tinggal dilihat bagaimana rekam jejaknya, sampai sejauh mana keberpihakannya kepada masyarakat, sampai sejauh mana perjuangannya kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah, itu perlu ditelisik ya. Jangan sampai
dengan lip service yang mungkin muncul pada saat kampanye dan propaganda, kemudian kita lupa bahwa sesungguhnya track record sebelumnya juga nggak sesuai dengan apa yang dia janjikan sebelumnya. Karena kan memang menuju pemilu 2024 ini memang dari sekarang aja udah ada gembor-gembor siapa yang akan maju dari partai apa aja. Kan mungkin Tribuners di rumah ini bingung sih Bang, apalagi terutama mereka yang memang awareness sama politiknya itu masih kurang gitu Bang. Mungkin ada tips dan trik Bang selain yang tadi Abang sampaikan Bang kepada masyarakat yang mungkin memang mereka masih bingung gitu menghadapi pemilu 2024 ini akan seperti apa? Yang pertama menurut saya kesadaran politik. Sekali lagi saya katakan kesadaran politik karena kehidupan kita tidak pernah lepas dari politik. Oleh karenanya kita harus punya awareness di sini karena kita memang semua kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi bangsa ini jauh lebih baik ke depan begitu. Nah, untuk apa kondisi yang baik ke depan itu? Ya untuk kita semua gitu. Sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari bangsa ini kita semua punya tanggung jawab yang sama. Nah, kalau kita sebagai pengelola partai yang menjadi pengurus-pengurus partai, kader-kader partai yang ini, ya kita memang harus menyampaikan bagaimana komitmen kita untuk memajukan bangsa dan negara ini gitu. Tetapi untuk masyarakat harus punya awareness untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar gitu. Dan itu sederhana, nggak susah sebenarnya. Cukup datang pada saat pemilu, coblos orang yang memang sesuai dengan hati nurani, yang kira-kira bisa memperbaiki kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Itu selesai kan. Tapi tetap itu adalah bentuk sebuah tanggung jawab dia sebagai warga negara. Mau nggak mau memang harus memilih dan sebelum memilih lebih baik kita juga harus melihat track recordnya dari calon pemimpin itu tadi ya Bang. Kita harus melihat nih kira-kira bagaimana komitmennya dia. Memang kalau misalnya pas kampanye banyak nih lip service yang tentunya kita menggugah hati nih, cuma balik lagi track recordnya seperti apa. Akan nantinya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan sebagainya gitu ya Bang ya. Wah luar biasa sekali ini Tribuners obrolan kita bersama dengan Bang Jun. Nah di pemilu 2024 nanti kan memang persaingan politik itu semakin sengit gitu. Nah ada nggak sih Bang visi Abang ke depannya gitu? Atau gebrakan baru yang akan Abang lakukan ke depannya seperti apa Bang? Kalau terkait dengan strategi tentu saja mungkin kita belum bisa buka-bukaan. Mungkin secara pribadi aja sih Bang. Tetapi kita ingin menunjukkan bahwa hari ini saya setiap pekan itu membagi waktu antara Senin sampai Kamis saya di Jakarta dan Jumat sampai Minggu itu saya ada di Lampung. Nggak capek tuh Bang? Insya Allah buat masyarakat, buat rakyat kita siap untuk berkorban. Karena kan di usia usia Abang yang udah maksudnya ya udah terbilang lanjut usia itu kan bukan lansia tapi udah maksudnya udah nggak muda lagi lah, cuman memang luar biasa sih pulang balik ke Jakarta ke Lampung. Ya alhamdulillah ya Allah masih kasih kesehatan sama saya. Dan komitmen saya itu juga jadi membuat kita jadi semangat, menjadi kuat untuk terus bagaimana kita berinteraksi, bersilaturahim dengan masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pendidikan politik, kemudian kita bersilaturahim supaya masyarakat itu juga tahu, dekat dan kenal dengan kita. Yang selama ini mungkin persoalannya adalah banyak masyarakat seperti memilih kucing dalam karung gitu kan. Dia nggak tahu siapa yang akan mereka pilih dan apa track record mereka setelah terpilih dan lain sebagainya, itu banyak yang mereka nggak kenal. Oleh karenanya saya memendarbaktikan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk silaturahim, untuk dekat dengan masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat, mengadvokasi apa yang bisa kita advokasi dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Tribuners, banyak hal yang kita dapatkan dari Bang Jun terkait dengan tadi dunia politik, juga kita sebagai mungkin generasi muda bangsa ya, bisa dikatakan seperti itu. Generasi muda bangsa kita harus aware sama dunia politik, jadi jangan terlalu abai karena kan kita masyarakat juga salah satunya adalah sebagai kontrol sosial ya Bang. Dan saya ingin men-challenge masyarakat terutama anak-anak muda, ketika anak-anak muda ini masih punya kesempatan untuk berpartisipasi menjadi calon anggota legislatif,
Kita punya target 15% itu harus ada satu kader milenial yang maju di setiap dapil. Oke, kader milenial. Milenial. Artinya apa? Supaya milenial ini punya kesempatan dan peluang untuk menjadi legislator muda. Sebenarnya tanda-tanda untuk itu sudah banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat udah banyak anggota DPR yang dari latar belakang milenial, bahkan di kabinet sendiri sudah ada Nadiem Makarim ya, ya, anak muda yang jadi menteri sehingga panggilannya jadi Mas Menteri. Iya, betul sekali. Terus Nah, juga ada Tina Tun yang penyanyi, jadi politisi. Nah, artinya kesempatan itu sekarang itu udah mulai dibuka gitu untuk anak-anak milenial masuk ke dalam, terjun ke dunia politik sehingga nanti dia mengerti tentang kondisi politik yang ada. Kalau mau daftar di PKS terbuka. Wah, Mutiara juga boleh kalau mau nyari ke PKS. Oke, mungkin itu saja nih Tribuners obrolan kita bersama dengan Bang Jun terkait dengan aktivitas beliau saat ini di DPR RI Komisi 11 ya Bang ya. Dan juga tadi udah ngobrol banyak tentang politik dan juga kasus-kasus yang saat ini dari sudut pandang Bang Jun ini seperti apa tadi kita sudah mendengarkan. Nah Tribuners, semoga apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Tribuners di rumah dan jangan lupa ya Bang untuk meningkatkan awareness-nya terhadap dunia politik ya Bang. Amin. Oke. Terima kasih Tribuners untuk perhatiannya dan terima kasih juga Bang Jun atas waktunya dan ilmunya luar biasa sekali. Saya senang sekali nih bisa ngobrol dengan Bang Jun, mendapatkan banyak sekali insight-insight positif tentunya. Dan Tribuners, sampai jumpa di wawancara khusus selanjutnya. Waalaikumsalam.